Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Rani dari kelas 3 BTC, nomor BP 1801051003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai desain sistem serat optik. Judul percobaan kita pada praktikum kali ini yaitu tentang pengukuran hasil desain sistem serat optik, di mana tujuannya yaitu mampu melakukan pengukuran losis daya minimum, losis daya maksimum pada serat optik hasil rancangan. Kemudian kita mampu memahami parameter penyebab terjadinya losis pada serat optik. Kemudian kita mampu memahami hasil desain sistem serat optik. Faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam membuat suatu desain sistem serat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Pemancar memiliki daya yang cukup untuk meneruskan cahaya hingga ke ujung serat optik dan membawa data dengan kelajuan yang cukup tinggi. Jika sinyal terlalu lemah ketika sampai di penerima, maka data akan sulit dipisahkan dari darau. Pada bagian transmisi, yang perlu dipertimbangkan ialah menjaga agar daya transmisi berada pada nilai minimum yang dapat diterima. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum yaitu yang pertama, menentukan loss daya minimum sistem. Loss daya minimum sistem ini disebabkan oleh serat optik, konektor, dan sambungan yang digunakan dalam sistem. Loss daya minimum yang disebabkan oleh serat optik adalah tergantung pada panjang serat optik, tipe serat optik, atau sesuai standar pabrik, yang berkaitan dengan besar loss untuk setiap dB per km yang digunakan dalam mendesain sistem serat optik. Yang kedua, loss yang dihasilkan oleh konektor tergantung pada jumlah konektor yang digunakan dalam sistem serat optik. Sambungan yang digunakan menghasilkan loss dalam sistem serat optik tergantung pada jenis sambungan yang digunakan. Kemudian yang kedua, yaitu menentukan loss daya maksimum sistem. Loss daya maksimum sistem serat optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum akibat aging, perbaikan, dan cadangan. Aging itu ialah faktor penuaan. Nah, perbaikan ialah satu langkah yang diambil dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Kemudian loss cadangan dalam sistem digunakan sebagai suatu nilai tambahan loss jika suatu sistem mengalami loss di luar dugaan atau perhitungan. Kemudian kita menentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sumber cahaya transmisi daya yang cukup untuk sistem beroperasi di bawah kondisi terburuk. Bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama laptop, yang kedua kalkulator, dan yang ketiga kertas. Nah, seperti ini diagramnya sudah disediakan beserta dengan nilai-nilainya. Nah, langkah percobaan kita sesuaikan dengan desain diagram pengukuran. Seperti diagram tampil di layar saat ini, itu adanya, kemudian nilai-nilainya juga diketahui. Nah, yang pertama adalah kita disuruh menghitung daya minimum pemancar jika optik dirubah-rubah. Nah, langkah pertama, kita hitung dulu loss daya minimumnya. Nah, dengan rumus kemudian kita hitung loss daya maksimumnya. Lalu kita hitung juga daya minimum pemancarnya, seperti yang tertera pada layar. Kemudian kita disuruh menghitung daya minimum pemancar jika variabel yang kita ubah ialah loss serat optik. Kita hitung dulu loss daya minimumnya, kemudian kita hitung total daya minimumnya, lalu kita cari loss daya minimum. Rumusnya hampir sama dengan yang tadi. Kemudian yang ketiga kita disuruh menghitung daya minimum penerima. Kita disuruh menghitung panjang serat optik B bila daya minimum penerima kita berubah. Nah, di sini daya minimum penerimanya diubah dari min 10 dBm menjadi min 25 dBm menjadi min 30 dBm. Nah, langkah pertama kita hitung loss daya minimumnya. Kemudian kita hitung daya tersedianya dengan rumus selisih daya output pemancar ditambah daya minimum penerima. Kemudian kita hitung panjang serat optik B-nya dengan rumus selisih daya tersedia dikurang loss daya minimum.
Kemudian kita hitung panjang serat optik B bila daya output pemancar kita rubah-rubah. Di sini daya output pemancarnya ada min 10, ada min 20, ada min 30. Sama seperti tadi. Nah, yang terakhir kita disuruh menghitung luas serat optik bila panjang serat B yang kita rubah-rubah. Di sini panjang serat B-nya ada 1500 meter, kemudian 1200 meter, dan ketiga 2000 meter. Langkah pertama kita hitung daya minimum pemancar, kemudian kita hitung loss daya maksimum, kemudian langkah yang ketiga kita hitung sigma loss daya minimum. Lalu dapatlah panjang serat optik seperti penjabaran di layar berikut. Faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan di dalam membuat suatu desain sistem serat optik ialah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga data yang kita transmisikan sesuai. Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa besar daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima bergantung pada panjangnya serat. Pada perhitungan A, hubungan antara panjang serat dan daya minimum pemancar, ketika pada salah satu serat terjadi penambahan pada panjangnya, yaitu pada serat B, maka daya minimum yang dipancarkannya pun akan semakin besar. Nah, ketika serat B panjangnya 10 meter, maka daya minimum pemancarnya min 15,945 dBm. Nah, serat B-nya 15 meter, maka daya minimum pemancarnya min 15,93 dBm. Dan ketika serat B-nya 20 meter, maka daya minimum pemancarnya min 15,915 dBm. Jadi pada perhitungan ini dapat kita lihat bahwa semakin panjang serat optik, maka semakin besar pula loss yang terjadi, maka semakin besar daya minimum yang dipancarkan. Pada perhitungan B, hubungan antara loss serat optik daya minimum pemancar, perhitungan ini mempunyai keterkaitan dengan perhitungan A, di mana semakin panjang serat optik, maka semakin besar pula faktor pengalih loss serat optik tersebut yang menyebabkan jumlah loss total panjang serat akan semakin besar, dan otomatis daya minimum pemancar pun juga akan semakin besar. Nah, begitu pula pada perhitungan C. Hubungan daya minimum penerima dan panjang serat. Dari perhitungan dapat dilihat hubungan antara daya minimum penerima dan panjang serat adalah berbanding terbalik. Ketika daya minimum penerima min 10 dB, maka panjang seratnya min 8,65 dB. Nah, ketika daya minimum penerimanya min 25 dB, maka panjang serat yang kita butuhkan adalah 6,35 km. Dan ketika daya minimum penerima min 30 dB, maka panjang serat yang kita butuhkan adalah 11,35 km. Jadi pada perhitungan ini dapat kita lihat bahwa semakin kecil daya minimum pemancar, maka panjang serat yang dibutuhkan juga akan semakin panjang. Begitu juga pada perhitungan D. Nah, sama seperti perhitungan A, daya output pemancar sama dengan daya minimum penerima. Semakin kecil daya pemancar, maka semakin kecil pula panjang serat yang dibutuhkan. Kemudian pada perhitungan E, hubungan panjang serat dengan loss serat optik. Pada perhitungan ini tampak jelas bahwa secara teori di mana dikatakan bahwa semakin panjang serat optik, maka loss total panjang serat yang dihasilkannya juga akan semakin besar. Nah, dari perhitungan dan analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa daya pemancar dan daya minimum pemancar tidak lepas hubungannya dari berapa panjang serat yang dibutuhkan, agar tidak terjadi gangguan yang berarti pada saat transmisi data, di mana semakin besar daya pada pemancar, maka semakin panjang pula serat yang dibutuhkan, dan semakin kecil pula daya minimum yang sampai di penerima. Mungkin sekian tentang penjelasan dari praktikum desain sistem serat optik oleh saya. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.